Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di hari Senin pada tanggal 17 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita ba'da subuh dalam program KRS, kajian rutin subuh, dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal haya, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainasy syirki wa bainal kufri tarkus shalah. Pembatas antara kita dengan orang kafir dan orang musyrik adalah dengan meninggalkan salat. Maka salat itu merupakan kewajiban yang paling penting dalam hidup kita setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika ada seorang yang masuk Islam, dia seorang mu'allaf, maka kewajiban yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat adalah dia perlu belajar salat. Karena itu merupakan kewajiban yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun yang menjadi menyedihkan adalah sebahagian kaum muslimin masih banyak yang meremehkan salat, bahwa dia tidak mengerjakan ibadah salat, dan ini berada di bulan Ramadan, mestinya dia memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang bisa menjaga salat, karena ancamannya sangat berat. Sebagaimana di surah Al-Muddathir ayat 42 dan ayat ke-43, ketika penduduk-penduduk neraka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakumunal musallin, dulu waktu di dunia kami tidak salat. Ya, dulu waktu kami di dunia kami tidak salat. Maka bagaimana dengan orang yang berpuasa tetapi dia tidak salat? Ya, bagaimana orang yang berpuasa tetapi dia tidak salat? Maka dia kembali ke dalam hukum salat. Jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah puasanya diterima, apakah puasanya sah, ataukah puasanya sah tetapi tidak ada pahala, maka kita kembali ke hukum salat dulu. Hukum orang yang meninggalkan salat, sebagaimana kita sering sampaikan, dan ini telah kita sebutkan juga dalam Kitabus Shalah, dalam fikih Muyassar, bahwa ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah meninggalkan salat secara total, memang tidak salat, Jumat pun juga tidak ada. Ya, tidak ada salat Jumat, tidak ada salat, memang dia tinggalkan total. Kepalanya itu tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, bagi orang yang seperti ini, maka dia telah murtad, dia telah meninggalkan agama, dia telah keluar daripada agama berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi di awal. Pembeda antara kita dengan orang kafir, dengan orang musyrik adalah meninggalkan salat. Maka dengan dasar itu, orang yang meninggalkan salat secara total, maka dia tidak diterima atau dia telah keluar dari agama Islam.
maka hukum puasanya menjadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Golongan yang kedua adalah dia sholat, ya, tetapi sholatnya ya tidak menjaga, dalam artian bolong-bolong sholatnya. Dan ini yang kebanyakan. Kadang sholatnya satu dalam satu hari, kadang dua, maghrib dengan subuh, kadang sholatnya tiga, kadang sholatnya empat, kadang lima, kalau rajin-rajin sedikit bisa enam. Saking rajinnya, ya. Orang sholat 5 waktu 5, dia tambah 6. Kalau orang yang seperti ini, yang bolong-bolong sholatnya, yang tidak menentu, ya, yang mana kewajiban kita itu 5 kali, dia kadang 3, kadang 2, besok-besoknya 4, maka kita katakan dia tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia telah melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Dan dosa yang paling besar setelah syirik antara hablum minallah adalah salat. Dosa yang paling besar setelah syirik antara hablum minan nas adalah durhaka kepada orang tua. Saya ulangi, dosa yang paling besar setelah syirik antara kita dengan Allah adalah meninggalkan salat. Dan dosa yang paling besar setelah syirik hablum minan nas kita adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bagi yang golongan kedua, itu salatnya sah tapi batal dari segi pahala. Sah puasanya tapi batal dari segi pahala. Artinya apa? Dia hanya menggugurkan kewajiban. Dia tidak sampai berdosa karena dia puasa, tetapi sayangnya dia batal pahalanya. Non pahala, nol pahala. Sebagaimana orang yang bekerja 30 hari dia bekerja, di hari gajian dia tidak dapat gaji. Ya. Ada di sini mau bekerja, ya. Misalnya apa? Karyawan di sebuah kantor 30 hari kemudian tidak digaji. Dia sudah datang jam 7 pagi, pulang sore, bekerja, mengetik, menjaga. Kemudian di hari gajian dia tidak dapat gaji. Beruntung atau merugi? Merugi. Maka seperti itulah orang yang bolong-bolong sholatnya, maka sah dari segi puasa, tapi dari segi pahala dia batal. Ya. Atau bahasa lainnya, bahasa yang sederhana, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat dan dia puasa bagi golongan yang kedua? Maka jawabannya, puasanya sia-sia. Itu jawaban ringkasnya. Puasanya apa? Sia-sia. Jadi kita kalau ditanya masalah hal ini, kita sudah tegas. Kalau kita ditanya bagaimana hukum orang yang puasa tapi tidak sholat, kita kasih dulu 2 pertanyaan. Ini yang tidak sholat ini maksudnya bagaimana? Dia tidak sholat betul, memang dia tidak pernah sholat, ataukah dia bolong-bolong sholatnya? Kalau dia bilang memang tidak sholat, biar Jumat juga tidak, maka kita katakan puasanya itu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia bukan orang muslim. Tapi kalau yang bolong-bolong sholatnya, bagaimana sholatnya? Biasa sholat, biasa juga tidak. Kalau lebih sering meninggalkan, kalau dilihat lebih sering dia tidak sholat daripada sholat, tapi sholat ji, bilang iya sholat ji, tapi lebih sering tidak sholat, maka dia tetap di golongan kedua, bahwa sah dari segi puasa, tetapi dari segi pahala dia batal, nol pahala. Seperti tadi orang yang sudah kerja 30 hari, tahu-tahu di hari gajian dia tidak dapat gaji, tidak dapat THR, nol THR, ya, sangat merugi. Maka untuk jawaban nomor 2 ini, golongan yang kedua, secara ringkasnya, bahasa yang lebih sederhana, puasanya sia-sia. Kenapa kita mengatakan puasanya sia-sia? Hadis Nabi begini, ya, hadis Nabi begini, ya. Rubba shaimi hadduhu min siyamihi illal ju'i wal atash. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan dahaga. Kenapa dia berpuasa
dan dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, 0 pahala. Karena sesungguhnya puasa itu innamas siyamu minal lagwi warrafath, sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia. Saya tanya, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tetap menggosip di siang hari? Sah puasanya atau tidak? Sah. Pahalanya? Berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya. Dan bisa jadi kalau dia terus gosip terus, berkurang pahalanya terus, dan bisa sampai habis pahalanya, hangus pahalanya. Karena kalau kita berpuasa itu ada namanya argo pahala. Ada namanya argo pahala. Misalnya katakanlah di pagi hari 100%, kita punya dapat pahala 100%. Dia gosip setelah sholat subuh, berkurang. Tinggal 10%. Tinggal 90%. Siang hari lagi dia bohong sama orang, berkurang lagi. Terus sampai masuk maghrib, sisa berapa pahalanya? Bisa jadi hangus. Yang tadinya mestinya kamu dapat 100%, tetapi kalau kamu dari subuh sampai maghrib ada dosa bohong, ghibah, memandang yang tidak boleh, memandang haram, gosip, bohong, namimah, adu domba, perbuatan sia-sia, ini semua menggugurkan pahala. Dan bisa jadi pas maghrib, ada orang pas maghrib buka puasa tidak berkurang 100% pahalanya, tapi ada juga yang hanya dapat 90, ada yang dapat 80, bahkan ada yang dapat tinggal 10%. Karena kenapa? Banyak pelanggaran yang terjadi ya. Jadi beda-beda orang berbuka puasa, beda-beda keadaan pahalanya. Nah, kalau gosip, perkataan sia-sia, bisa kita katakan puasanya sah tetapi berkurang pahalanya. Bagaimana lagi orang yang meninggalkan sholat? Bukankah meninggalkan sholat lebih parah daripada gosip? Bukankah meninggalkan sholat lebih parah daripada ghibah? Bukankah meninggalkan sholat lebih parah daripada fitnah, menuduh orang tanpa bukti? Maka tidak salah kalau dikatakan puasanya sia-sia. Ya, puasanya sia-sia. Jadi kalau kita tadi mengatakan bagaimana pahalanya orang yang menggosip puasa sah tapi berkurang, bagaimana kalau meninggalkan sholat? Dan ini lebih parah ya. Bagaimana hukum orang yang puasa dan dia bohong? Sah puasanya? Sah, tapi berkurang pahalanya. Nah, bagaimana kalau dia puasa tapi tidak sholat? Dan kita tahu tadi bahwasanya dosa yang paling besar setelah syirik adalah meninggalkan sholat. Maka tidak salah kalau mengatakan puasanya sia-sia. Jangan kaget, masa tidak dapat pahala Ustaz? Tidak dapat. Meninggalkan sholat ini, meninggalkan sholat. Dan agama itu tidak bisa diterka dengan hawa nafsu. Masa tidak dapat? Tidak dapat. Sudah dia tidak makan, tidak minum, ya biasa aja orang tidak makan, tidak minum, apalagi kalau dia mau diet. Ya, jadi seperti itu ya. Saya kira jamaah sudah bisa memahami. Kalau ada pertanyaan kan berulang ya. Saya tanya, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Bagaimana Kore jawabannya? Kalau ada yang bertanya begitu, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat? Bagaimana jawab? Ya. Kalau ada bertanya begitu, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Ya, betul. Bagus pertanyaan. Bagaimana itu sholatnya? Kasih apa? Kasih pilihan supaya dia bisa jawab. Kalau sholatnya ditinggalkan ya, maka sholatnya tidak diterima. Tidak diterima karena dia bukan seorang muslim. Nah, kalau sholatnya bolong-bolong maka puasanya sia-sia. Dia lebih sering tidak sholat daripada sholat. Tapi sholat Jumat biasa datang, maghrib juga kadang-kadang sama. Tetap puasanya sah. Puasanya sia-sia. Iya, puasanya sah, tapi tidak ada pahala. Puasa sah dan tidak ada pahala itu dalam kurungnya sia-sia, begitu ya. Puasanya sia-sia begitu. Jadi kalau ada orang puasa non pahala itu sia-sia namanya.
Bagaimana tidak sia-sia? Seperti tadi kan orang yang kerja tidak dapat gaji, sia-sia nggak pekerjaannya? Sia-sia atau tidak? Sia-sia, tidak ada gajinya. Kita sudah habiskan waktu di kantor 30 hari, masa di hari gajian kita tidak dapat gaji? Berarti sia-sia. Nah, maka bahasa yang sederhana, puasanya sah, 0 pahala, maka puasanya sia-sia. Betul, sudah begitu jawabannya. Ya, bahwa kita kembali ke hukum sholat dulu sebelum menjawab puasanya ini sahkah ataukah sah tapi batal pahalanya, ataukah memang tidak diterima sama sekali. Jadi seperti itu. Dan ini harus disampaikan dan diedukasikan bahwa sholat itu rukun Islam yang kedua, ya, maka tidak boleh kita ya mendahulukan, dan ini sholat satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan selama nyawa masih berada di kandung badan. Anda puasa tapi musafir, boleh Anda batalkan puasa kita. Jangan mempersulit diri. Agama ini inna dina yusrun, agama ini mudah. Kalau musafir lagi ke Makassar, silakan batalkan. Silakan batalkan puasanya, nanti diganti di hari yang lain. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda puasa tapi sakit, ya, maka Anda boleh membatalkan puasa, nanti diganti di hari yang lain. Apalagi kalau sakit hati. Nah, kemudian kalau misalnya dia berpuasa, ya, dan dia tidak mendapati hal yang lain, maka dia tetap berpuasa. Tapi sholat ini dia tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, bisa baring pakai isyarat mata atau tangan, tidak bisa pakai hati, tidak bisa bungkus bawa dikubur. Silakan di masjid dulu. Baik, ini salah satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagian besar kaum muslimin kalau sudah sakit tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Malah kah? Apakah alasan sakit orang tidak sholat? Kalau kita pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, sudah pakai sholat. Ngapa sholat orang sakit ini? Tidak bisa ditinggalkan di sholat. Biar impus kiri kanan ini tidak bisa, dia tetap sholat sesuai dengan keadaannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi perlu edukasi, ya. Ini sholat ini paling penting untuk kita jaga dalam hidup kita. Ini sholat, ya. Bahkan hidup kita ini sebenarnya menunggu waktu sholat. Kita setelah sholat subuh ini kerja, aktivitas, cari nafkah, sebenarnya untuk menunggu saja waktu zuhur ke asar juga begitu. Kita tidur siang, kita kerja lagi untuk menunggu waktu asar. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini adalah menunggu waktu sholat. Jadi itu hanya sampingan, kerjaan itu hanya sampingan untuk menunggu waktu apa? Waktu sholat. Ya, jadi ini perlu disampaikan kepada umat bahwasanya ini harus dijaga. Ya, kalau di Arab itu sebandel-bandel anak-anak muda di sana, yang namanya sholat itu dia parkir mobilnya itu, dia berhenti sholat, dia berhenti kemudian masuk sholat. Ya, walaupun pakaiannya itu anak muda, ya pakai jeans, ya, pakai kupluk, pakai jaket, mobilnya juga bagus, Lamborghini, mobil-mobil ini mewah. Ya, mungkin dia ya agak-agak nakal begitu, bukan yang seperti pakai jubah, pakai apa. Tapi kalau waktu sholat berhenti masuk masjid. Ya, ini penting, ini edukasi tentang sholat. Ya, karena momen Ramadan ini adalah sebenarnya momen untuk memperbaiki untuk ibadah sholat kita. Untuk keluarga kita yang belum sholat, jangan pernah bosan untuk menyampaikan asam pajaki. Ya, kapan lagi? Ya, dia sakit, arahkan. Nggak bisa ki berdiri, duduk ki, caranya begini. Ya, nggak bisa duduk baring ki, caranya begini. Jadi kita harus menyampaikan kepada saudara kita yang masih sholatnya bermasalah. Ya, sholatnya bermasalah. Karena kalau orang tidak menjaga sholat itu tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Dikubur itu akan disiksa. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk di neraka ini? Dulu saya tidak sholat. Coba. Ini Al-Quran ini yang sudah mengatakan. Baru kita mau mengelak. Ya, itu tidak bisa. Ya. Jadi tolong disampaikan kepada saudara-saudaranya. Ya. Kalau yang masih bolong-bolong sholatnya untuk diperbaiki.
Karena ya yang paling tinggi yang kita junjung setelah 2 kalimat syahadat adalah untuk menegakkan salat, dan momen Ramadan ini adalah momen perubahan bagi orang yang malas-malas atau masih bolong-bolong salatnya. Kita punya pertemuan dengan Allah 5 kali sehari. Ada pertemuan salat subuh, ada pertemuan salat zuhur, ada pertemuan salat asar, ada pertemuan salat maghrib, ada pertemuan salat isya. Jangan sampai kita tidak datang pada pertemuan itu. Kalau kita dengan manusia, kita punya bisnis, kita ada ketemu dengan klien di Jakarta, pesan tiket kita, dan kita malu untuk terlambat. Karena ini kalau terlambat sedikit, bisa deal kita punya usaha, bisa deal kita punya join bisnis, atau bisa tidak deal. Itu kalau urusan dengan manusia. Tapi pertemuan dengan Allah mestinya lebih kita jaga pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat ke-18, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim." Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Artinya Siapa yang menghinakan Allah, maka tidak seorang pun yang menjaga-jaganya. surah Al-Hajj ayat 18. Telah kita sebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kehinaan di sini adalah perbuatan syirik dan segala turunan-turunannya. Apa turunan-turunan syirik? Adalah semua perbuatan dosa. Ya, semua perbuatan dosa itulah turunan-turunan syirik. Dan yang dimaksud dengan kemuliaan di sini adalah orang yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan segala turunan-turunannya. Turunannya itu takwa, turunannya itu adalah orang beriman, turunannya itu beramal soleh, turunannya itu ketaatan. Ya, maka segala macam bentuk ketaatan maka Allah muliakan, angkat derajatnya. Dan segala bentuk dosa maka Allah akan rendahkan dia dan Allah akan hina dia. Ya. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang bisa memuliakan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang menjadi ukuran kita mulia atau tidak. Sebagian orang hanya memandang mulia dari segi harta, jabatan, viral, terkenal, maka itulah dianggap mulia. Apakah orang yang mulia itu adalah orang yang mempunyai banyak fans di dunia ini? Itu orang yang paling mulia, yang paling banyak followersnya, yang paling banyak subscribernya? Tidak, bukan itu menjadi kemuliaan. Betapa banyak orang yang mungkin punya banyak followers, tetapi ternyata dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengenal dia, dan penduduk langit juga tidak mengenal dia. Tidak mengenal dia. Tapi ada orang yang mungkin Masya Allah sederhana, ya mungkin dia penjual sayur, penjual buah, pedagang di pasar. Kita anggap dia orang yang tidak dikenal. Kalau kita tunjuk, kita tahu siapa itu, dan tidak tahu. Tapi ternyata sudah harum namanya di langit Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaannya. Ya. Jadi ini luar biasa. Jadi memang selalu kita mencoba untuk menilai orang di balik layar. Ya. Kita harus belajar untuk menilai orang di balik layar. Jangan hanya yang dilihat itu di depan saja. Tapi kita kalau ada orang begitu, mungkin kapan, orang baik ini. Ya, walaupun dia salah, tapi ini orangnya orang baik ini. Ya, selalu kita berhusnuzon kepada manusia. Ya, selalu berbaik sangka kepada manusia. Ya. Jadi itulah kemuliaan jika kita melakukan ketaatan, dan kehinaan adalah ketika kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Itu bisa jadi quotes ya, bisa ditulis itu, bahwasanya kemuliaan itu, ya, kemuliaan itu jika kita melakukan ketaatan. Ya. Kemuliaan itu, ya,
Kemuliaan itu ketika kita ya melakukan ketaatan. Ya. Kemuliaan itu ketika kita melakukan ketaatan. Dan kehinaan itu ya, dan kehinaan itu ketika kita melakukan dosa. Dan kehinaan itu ketika kita melakukan dosa. Banyak orang yang di depan orang, kalau di depan orang banyak, dia musuhan dengan setan. Tapi ketika dia di kamar, dia bestie dengan setan. Nah, jadi kalau kita di depan kita itu betul-betul dia selalu mengatakan ini setan ini yang kasih rusak ini, setan ini memang begitu, selalu mengancam kita. Tapi kalau dia sendirian, dia bestie dengan setan. Sering janjian. Subhanallah. Bestie, teman akrab. Ya. Jadi ya, jangan kita menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita mau menipu Allah. Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang bohong imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian sama-sama berbahagia. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita mau murojaah. Apalagi hari ini hari yang besar. Ya. Nah, ada sabik, ya, ada semarak lomba santri. Bisa kita mau murojaah dan diperhatikan juga yang peserta ya, halaman-halamannya, paragraf-paragrafnya. Sebutkan kaidah yang ke-17, paragraf ketiga sebelah kanan. Jangan. Nanti tidak ada yang datang sebentar. Nah, main-main. Ya, bercanda ya, jangan. Bukan itu, bukan. Ya, judulnya saja, ya, judulnya. Pahami saja judulnya. Dan kita nanti tidak ada orang datang sebentar. Baik, kita mulai dari kaidah yang ke-13. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11. Kaidah ke-14. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Kaidah yang ke-15. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Kaidah ke-16. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat 100. Kaidah ke-17. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Kaidah ke-18. Wa makros sayyi'i wa la yahiqul makros sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat 43. Kaidah yang ke-19. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu,
wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 179. Kaidah yang ke-20, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Surah Al-Hajj ayat ke-18. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu as-sabi' ashar min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal haya, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami, walistadina, dan guru kami, walilhadirina, yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah, ma'asyarikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-21, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatu al-hadi wal-ishrun. Kaidah yang ke-21 adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah At-Taubah ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama benar. Surah At-Taubah ayat 119. Insyaallah kita akan membahas dari kaidah ke-21 ini. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah utama yang mengatur seputar interaksi seorang hamba kepada Sang Pencipta, dan juga kaidah yang mengatur interaksi antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Kaidah ini diibaratkan sebagai sebuah kapal yang menghantarkan pelakunya kepada dermaga keselamatan, menjadi pilar kehidupan sosial. Siapa yang menjadikan kaidah ini sebagai pedoman dalam hidupnya, maka itu menjadi indikasi kebaikan pada dirinya, menjadi tanda kesungguhan dan tingginya semangatnya, sekaligus sebagai tanda kesempurnaan akalnya. Ayat ini dicantumkan Allah setelah memberikan secara panjang lebar tentang jihad dan bencana besar yang terjadi saat membela Islam. Bencana dan fitnah ini terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya ridwanullahi alaihim. baik, disebutkan bahwasanya kaidah ini, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bisa juga diartikan dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, ya, karena as-sadiqin itu juga bermakna orang yang jujur, ya, orang benar maksudnya adalah orang-orang yang jujur.
Di sini adalah kaidah yang sangat penting, baik hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Kita harus bertakwa dan kita juga harus jujur. Begitupun dengan manusia, kita harus bertakwa dan kita juga harus jujur kepada mereka. Nah, surat ini terletak di akhir surat At-Taubah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, jika apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah 117 sampai 119. Baik. Di sini berkaitan tentang perang Nabi SAW ketika perang Tabuk. Ya, jadi perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah setelah terjadinya penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah dan perang Tabuk terjadi setelahnya, tepatnya di bulan Rajab. Ya, tepatnya di bulan Rajab terjadinya perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini adalah kaum muslimin versus bangsa Romawi. Ya, kaum muslimin versus bangsa Romawi. Pada saat itu kaum muslimin berjumlah 30.000. Ya, jumlahnya pasukan 30.000 dan bangsa Romawi berjumlah 40.000. Ya. Jadi memang selalu dalam perang itu orang muslim selalu lebih sedikit jumlahnya. Ya, lebih sedikit jumlahnya. Nah, ya ini termasuk perang yang berat. Madinah ke Tabuk itu sekitar 700 km. Bukan naik bus ya. Bukan naik bus, bukan naik mobil, enggak. Ya, naik unta atau naik kuda. Belum lagi panasnya Arab ya, yang sangat mendidih ketemu dengan padang pasir. Bisa dibayangkan itu bagaimana matahari ketemu dengan padang pasir. Tabuk ya, Tabuk itu sekitar 700 km dari kota Madinah. Ini berangkatnya dari kota Madinah. Jadi ini cerita di perang Tabuk, pasukan kaum muslim berangkat dan ada 3 sahabat Nabi yang tidak ikut berangkat. Ya, tidak ikut berangkat. Bisa dilihat di ayat tadi ya. Ada kata-kata tadi 3 orang. Ya, coba lihat di surat Taubah tadi. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerima taubat mereka. Ya, itu agak di tengah-tengah itu. Ya, di ayat tadi. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerima taubat. Ya, jadi ada 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk dan tanpa alasan, ya, tanpa alasan. Ya, jadi ini ending ceritanya mereka bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Ya, untuk kisah berikutnya nanti kita baca. Nah, pesan yang dibawa oleh kaidah ini adalah tentang 3 orang yang tertinggal dalam peperangan. Lalu Allah menerima uzur dan taubatnya. Mereka adalah contoh dan uswah bagi orang yang jujur. Karena itu jadikanlah mereka sebagai contoh dan inspirasi kehidupan. Jika mencermati sebab turunnya ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, maka akan dipahami bahwa lafaz as-sidqu dalam ayat ini bersifat lebih luas dan umum. Ia tidak terbatas pada kejujuran dalam berkata, akan tetapi jujur dalam perbuatan serta jujur dalam semua kondisi. Kejujuran dalam semua bidang ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari sebelum dan sesudah beliau diutus menjadi nabi. Sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, beliau terkenal jujur dan benar dalam dialog, menjaga lidahnya, terpercaya, memenuhi dan menjaga janji. Beliau mendapatkan gelar sebagai As-Siddiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Sifat inilah
menghentak kesadaran orang-orang berakal dari golongan musyrikin untuk memilih jalan Islam. Di antara mereka ada yang pernah berkata, laki-laki ini atau Muhammad tidak pernah berdusta kepada manusia, lalu bagaimana mungkin dia berdusta kepada Allah? Ketika mendengar ayat ini, tidak sedikit pihak yang memahami bahwa yang dimaksud adalah jujur dalam perkataan saja. Tentu pemahaman seperti ini akan membatasi dan menyempitkan makna kaidah itu sendiri. Padahal jika dikadanguri kandungan ayatnya, maka akan dipahami adalah kandungan pada perkataan, perbuatan dan dalam setiap kondisi dan keadaan seperti yang disebutkan sebelumnya. Tidak dapat disangsikan bahwa benar dan jujur adalah kebiasaan yang mulia dan memiliki pengaruh terpuji pula. Ia merupakan indikasi ketajaman akal seseorang dan baiknya perangai dan tingkah lakunya. Benar dan jujur akan menyelamatkan seseorang dari penyakit dusta yang menantang kewibawaan atau terjauh dari sifat menyerupai orang-orang munafik. Sebaliknya, sikap jujur akan menghadirkan kehormatan diri, pemberani, kemuliaan, wibawa, dan kehebatan. Siapa yang mencermati dengan seksama kisah tentang 3 orang sahabat Rasulullah yang tertinggal dalam perang, maka ia akan merasakan manisnya sikap jujur dan pahitnya sikap dusta, walaupun hal itu baru terasa di kemudian hari. Baik, di sini dikatakan as-sidqu dari segi bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang benar. As-sidqu dalam bahasa Arab, as-sidqu itu tidak bisa diwakili hanya satu kata saja, seperti tadi jujur. Ya, bisa ditulis ini. As-sidqu kalau di hati namanya tulus. Ya. As-sidqu kalau di hati namanya tulus. Ya. Ya, kalau di hati namanya tulus, itu as-sidqu. Kalau di ucapan namanya jujur. Ya, kalau di ucapan namanya jujur. Kalau di perbuatan namanya benar. Ya, kalau di perbuatan namanya benar, maksudnya perbuatannya ini benar. Ya, benar. Dan kebenaran itu yang mencocoki apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu sidqu. Jadi memang bahasa Arab itu tidak bisa diwakili hanya satu kata saja. Ya. Apa terjemahannya as-sidqu? Ya, as-sidqu yang mana dulu? Kalau dalam hati namanya tulus. Kalau ucapan namanya jujur. Kalau perbuatan namanya benar. Benar perbuatannya tidak salah. Itu namanya as-sidqu. Maka maknanya di sini, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang yang as-sidqu. Ya. Tidak bisa diterjemahkan dengan orang-orang yang benar saja, tetapi bersama dengan orang yang sidqu. Siapa itu as-sidqu? Yang tulus hatinya, yang jujur ucapannya, dan yang benar perbuatannya. Masya Allah. Jadi dari mana, apa hubungannya ayat ini dengan 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk? Bisa ditulis 3 sahabat itu. Nama yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik. Ya. Sahabat yang tidak sempat ikut perang, Ka'ab bin Malik. 3 sahabat yang tidak perang atau tidak sempat ikut perang apa? Tabuk. Pertama Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang kedua siapa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Yang ketiga Murarah bin Ar-Rabi'. Murarah bin Ar-Rabi'. Ya, Murarah bin Ar-Rabi'. Ya. Baik. Ini kalau nama orang Arab yang begini ya, seandainya orang Indonesia ini mungkin Paijo, ya, Joko, ya. Tapi ini, ya, ini nama orang Arab, ya. Jadi tidak beda-beda memang penyebutannya. Tapi siapa tadi yang pertama? Ka'ab bin Malik. Yang kedua Hilal bin Umayyah. Yang ketiga ini ibu-ibu ada di belakang? Tidak ada ya?
Wadah, alhamdulillah. Sudah tanggal berapa ini? Masih belum. Itu nanti tanggal 29 tuh baru dipoto. Jadi ada 3. Jadi ini memang kisahnya menyedihkan. Kenapa tidak ikut perang Tabuk? Sebenarnya tidak mempunyai alasan yang benar begitu. Jadi 3 ini sahabat ini ketika pasukan Nabi sudah siap-siap, karena di Madinah itu memang instruksinya Nabi kan, Nabi sebagai kepala negara. Semua laki-laki, ayo besok ada perang, kita ke Tabuk 700 km. 3 sahabat ini, ya salah satu faktor yang menyebabkan adalah setan memang yang menggoda. Jadi dikatakan itu 3 sahabat ini betul-betul dipengaruhi oleh setan, dilambat-lambatkan. Maka ketika sudah mau berangkat, ini sudah siap semuanya pasukan dengan bekalnya, nanti saya menyusul. Iya, dulu maki, nanti saya menyusul. Kemudian setelah itu dia sudah cuci kudanya, ya, istilahnya kalau kita sudah cuci mobilnya, sudah disemprot motornya, dia begitu. Tapi lama-lama sudah jauh itu pasukan pergi, dipengaruhi sana, sudah menjamin pergi jauh mi. Jadi dia 3 ini menunda betul-betul dari godaan syaitan. Padahal Ka'ab bin Malik ini tidak pernah absen perang kecuali di Tabuk. Tabuk. Dan 2 sahabatnya tadi, Muroro dengan Hilal. Jadi kalau dikatakan apa penyebab utama mereka tidak datang ke perang Tabuk, dan ini aib ya, aib bagi laki-laki itu tidak ikut perang, apalagi instruksi dari Nabi, pasti lain-lain perasaan. Bagaimana kalau kita disuruh sama guru kita, misalnya pergi Ki, baru kita tidak pergi, misalnya pasti lain-lain itu. Aduh, gimana ini, nanti saya mau bilang apa? Maka begitu juga dirasakan berperang 3 orang ini, 3 orang di Madinah saja, dan bersama dengan orang-orang munafik. Orang munafik kan begitu memang mainnya. Siap Rasulullah, mantap Rasulullah, ujung-ujungnya tidak pergi. Nah ini orang munafik kan begitu modelnya tuh. Biasanya wah aman itu Ustaz, insya Allah datang kayak itu. Mana ya tidak datang nih. Astagfirullah, gayanya gini. Ya. Memang ciri-ciri orang munafik itu apa? Tegas-tegas itu. Insya Allah Ustaz, mantap ini. Aman ini. Mau mana? Tidak beres semua urusan. Ya. Maka kembali dari perang Tabuk. Wah, kembali Nabi dan perang Tabuk. Kebiasaan Nabi setelah musafir itu langsung cari masjid, dan itu juga untuk kita. Jadi sholat safar itu yang benar adalah setelah tiba dari safar. Kalau sebelum berangkat dia bisa sholat sunnah, tapi bukan namanya sholat sunnah musafir. Dia bisa dikatakan sholat sunnah mutlak. Misalnya supaya enak perasaanku Ustaz, bisa kayak saya sholat sebelum safar boleh, tapi bukan namanya sholat safar. Kalau di waktu pagi namanya sholat duha. Kalau ba'da zuhur ya bukan waktu terlarang. Selama bukan waktu terlarang namanya sholat sunnah mutlak. Tapi yang sholat musafir itu memang setelah tiba, sebagai bentuk syukur kepada Allah bahwa saya sudah tiba. Maka bentuk syukurnya adalah melaksanakan sholat 2 rakaat. Makanya Nabi pertama kali cari masjid. Simpan di Madinah ini, pasukan sudah datang, Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat setelah perang Tabuk. Dan kebiasaan Nabi setelah itu duduk di masjid menunggu orang-orang yang tidak ikut perang menyebutkan apa alasannya. Wah, datanglah satu orang munafik. Orang munafik kan bohong. Nah ini dia bohong. Rasulullah sebenarnya melok kalau tapi wah banyaklah alasannya orang munafik kan. Banyak sekali alasannya. Sebenarnya Rasulullah lalau, saya mau sekali tapi ada ini ada itu. Ya, dia bohong sebenarnya tidak ada alasannya. Tapi Nabi terima karena Nabi kan hanya melihat apa yang nampak dalam dirinya. Yang nampak dia bilang ini dan itu, ya Nabi terima. Tapi dalam hati kecil Nabi bohong ini. Apalagi dia tahu kan orang munafik. Nabi kan tahu daftar sih orang munafik Madinah. Ini siapa yang datang? Oh, yang nomor 2 ini. Datang lagi satu munafik. Datang satu. Iya begini. Oh iya, ini nih ya. 3 orang ini datang. Dan 3 orang ini sebagaimana tadi tidak ada alasannya kan? Sebenarnya dia menunda-nunda tadi toh. Nanti saya berangkat, saya perbaiki dulu bekal saya. Dan mereka jujur. Dia jujur, ya Allah, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang karena tidak ada alasan saya. Makanya ini sinkronnya ayat ini. Maka bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Nah ini 3 orang ini menyebutkan
alasannya dan semuanya jujur dan tidak ada alasannya, maka Nabi sudah terima. Dan setelah itu Nabi menginstruksikan seluruh kota Madinah untuk memboikot 3 orang ini. 50 hari tidak diajak bicara. 50 hari tidak diajak bicara. Termasuk istrinya tidak boleh ajak bicara. Tidak boleh diajak bicara. Dia pernah ke masjid. Nabi kumpul dengan sahabat, dia bersalam, assalamualaikum. Semuanya bubar. Bubar semua. Bubar semua, tinggal Nabi sendiri. Ka'ab bin Malik mendekat, assalamualaikum Rasulullah. Rasul cuma diam saja dan menjawab dalam hatinya dan sedikit bergerak bibirnya. Berat. 3 sahabat ini hanya bertahan berapa hari saja di masjid, setelah itu tidak ke masjid nih. Berat. Tidak ada orang aja bicara. Sholatnya di rumah. Berat hati ini. Bayangkan seluruh Madinah tidak ada yang ngajak bicara. Ke pasar tidak ada yang menyapa. Kita salam tidak dijawab. Bayangkan perasaan kita kalau seluruh Tandor Tenong tidak ada yang ngajak bicara kita. Sedih sekali. Yang lebih parah lagi, istrinya juga diinstruksi untuk jangan ajak bicara suamimu. 50 hari. Hampir 2 bulan. Sedih. 3 sahabat ini menangis. Ya, dan itu dalil bahwasanya bolehnya seseorang pemimpin menginstruksikan kalau ada orang yang melakukan dosa besar sebagai pelajaran bagi dia. Saya tanya, ya, yang kita pelajari di Durusul Muhimmah ada 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya ya, lari dari perang. Nah, ini bisa menginstruksikan, ya, bisa. Jadi jangan mengatakan kenapa itu Ustaz tidak aja bicara itu. Hati-hati. Bisa jadi dia pelaku dosa besar dan pelajaran bagi dia untuk tidak mengulangi itu. Ya, ada pernah dulu di Makassar, ada yang sudah ikut kajian, ya, sudah ikut kajian apa, kemudian tahu-taunya dia belum menikah, tahu-taunya nauzubillah ya godaan syaitan dan kehilafan dia. Ya, dia ya masih muda karena belum menikah, masih anak kuliah. Sakit, kemudian dia digoda oleh setan, ya, sakit, kemudian dia perempuan, ya, datang ke kontrakanku, sakit kayak ini. Maka si perempuan itu bawa buah-buahan apa, dan dia sendirian dikontrakan. Kemudian setelah itu, ya, masuk di kontrakan, ya, sebagaimana kata Nabi, jika laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah setan. Maka terjadilah apa yang terjadi, hamil. Setelah itu keluar undangannya dan orang tahu yang ikut kajian ini, undangan ini ada kecelakaan sebelumnya, maka diinstruksikan jangan ada ke sana, jangan ada pergi ke sana ke pengantinnya, dan tidak ada yang ke sana. Sakit nggak ini sama orang-orang kajian kita misalnya, kemudian tidak ada yang datang, yang ada cuma orang-orang yang bukan teman sahabat kita. Sakit seperti yang dirasakan sahabat ini, menyesal, kenapa saya tidak ikut perang dulu. 50 hari tidak ada orang aja bicara. Menangis ini Ka'ab bin Malik. Sampai Allah menerima taubatnya. Coba lihat di ujung ayat itu, ya. Menaikkan kepadanya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Jadi Allah menghargai. Setelah 50 hari diumumkan bahwasanya taubatnya 3 sahabat diterima setelah 50 hari. Saking gembiranya 3 sahabat ini, dia buka bajunya. Dia buka bajunya, kemudian dia kasih orang, ambilin bajuku, baru dia lari kepada Nabi. Dan tidak sadar dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan teranjang dada, saking senangnya. Dan kami mengatakan assalamualaikum, langsung Nabi bilang waalaikumsalam. Bagaimana perasaan kita kalau dulunya assalamualaikum diam-diam, pas setelah diterima kita punya taubat, assalamualaikum, baru dijawab oleh Nabi waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, selamat datang. 50 hari. Ya, jadi ini bahaya memang dosa besar ini. Bisa kalau ada kelompok menginstruksikan untuk jangan aja bicara, pelajaran bagi dia. Cuma kita selalu apa tahun sih begitu. Jadi selalu ini kita apa dalam agama mau kelihatan kayak orang bijak begitu. Wah, masa deh. Nah, manusia juga biar itu dosanya, dia melanggar agama aja jatuh bicaranya sampai diboikot. Oh enggak, boikot itu termasuk dari perintah agama. Supaya pelajaran bagi dia bahwasanya apa yang dikerjakan itu salah, ya, bukan benar. Karena kalau kita juga
kayak tetap seperti yang lalu-lalu, dianggap berarti ini boleh jadi nanti goib lagi perang, boleh lagi kita goib perang. Jadi sahabat itu tahu kapan Nabi marah, kapan intinya kalau Nabi kalau sudah mulai merah mukanya udah tahu ini Nabi lagi marah ini ya, lagi tidak enak hati ini Nabi. Jadi luar biasa, ini pelajaran bahwa kalau kita melanggar dosa-dosa besar, maka boikot itu bisa dikerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Seluruh Madinah diinstruksikan jangan ajak bicara 3 sahabat ini, jangan ajak bicara. Tetapi alhamdulillah yang diapresiasi oleh Allah, diterima taubatnya karena mereka orang jujur. Orang munafik ini mungkin dia tidak diboikot, tapi ingat dia nanti masuk di neraka yang paling bawah karena dia orang munafik. Jadi Allah menghargai kejujurannya. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Jadi ini mau lengkap ceritanya, ini sangat bagus sebenarnya, tapi kaidah ini hanya berpatokan pada yang tadi, jadilah orang-orang yang jujur. Jadi apapun masalah kita, jujur bagi saja, jangan kita tutup-tutupi, jujur saja bilang begini sebenarnya, nggak apa-apa, daripada kita mengelak apa semuanya, ujung-ujungnya kita bohong ya. Dan sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga ya. Bagaimanapun kita sembunyikan itu pasti terbongkar juga ya. Barakallahu fi. Jadi itu kisah singkat daripada diterima tobatnya 3 sahabat yang absen dalam perang Tabuk. Nah, selain itu, siapa yang mencermati ayat-ayat yang memuji sikap jujur dan pelakunya, maka ia akan menemukan sebuah ketakjuban. Pada pembahasan kali ini kita akan mengutarakan beberapa keterangan dalam Al-Quran yang memuji sikap jujur dan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, di sini akan ada poin-poin apa keutamaan sifat jujur. Nah, sikap jujur merupakan metode dan cara hidup para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, di mana Allah memuji mereka dalam banyak ayat. Yang pertama adalah metode dan cara hidup. Itu bisa ditandai metode dan cara hidup. Jadi jujur itu adalah cara hidupnya para nabi. Dan kalau kita ini di Bugis, orang tua kita dulu sangat menekankan ini, melempuki, begitu ya, melempu. Apa artinya melempu? Lurus-lurus saja, jujur, jangan bohong. Iya. Nah, 2, orang yang berlaku jujur akan selalu mendapatkan pertolongan dan bantuan, dan Allah akan mengirimkan pembela kepadanya dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bahkan boleh jadi pembelanya itu awalnya adalah musuhnya sendiri. Coba renungkan firman Allah tentang ucapan istri Al-Aziz. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Sebenarnya akulah yang menggodanya untuk menunjukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Yusuf 51. Nomor 2, selalu mendapatkan pertolongan dan bantuan. Insya Allah kalau kita jujur, walaupun dia pahit, qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang baik, jujur walaupun itu pahit. Selalu mendapatkan pertolongan dan bantuan. Nah, orang yang jujur akan meniti jalan menuju surga. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur itu akan menghantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan pelakunya kepada surga. Seseorang selalu jujur dan berupaya untuk jujur sehingga tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Baik, nomor 3 adalah meniti jalan ke surga. Orang yang jujur itu insya Allah dia sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Lawan katanya jujur, bohong. Bohong mengantarkan kepada. Lawan katanya kebaikan, keburukan. Keburukan mengantarkan ke neraka. Dari jujur, kebaikan, surga. Dari bohong, keburukan, neraka. Jadi semuanya diawali daripada perkataan kita dan perbuatan kita. Nah, Allah menggambarkan sifat penghuni surga, yaitu orang-orang yang sabar, yang jujur, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di dirinya hari. Ali Imran ayat 17. Baik, selanjutnya keutamaan yang keempat adalah dia adalah sifatnya penghuni surga. Ya, sifat penghuni surga itu adalah orang yang jujur. Ya. Seperti 3 sahabat ini sebenarnya pahit, dan sebenarnya kan dia yang paling terakhir mengungkapkan alasan. Saya bilang, bagaimana kalau misalnya kalau kita di posisinya ya, wah, sudah kasih alasan, saya ikuti saja deh, diterima alasannya. Kan begitu kan, dia paling terakhir datang. Ini tadi yang orang munafik kan
Pasti sudah dengar apa tadi mau bilang begini. Oh ya, itu saya bilang supaya cari aman. Ternyata 3 sahabat ini tidak mau begitu. Dia harus jujur. Walaupun memang pahit. Dia sudah tahu ini ada hukuman ini, tapi tidak tahu ini hukumannya apa. Ternyata Nabi instruksinya boikot 50 hari, jangan ajak bicara. Wah, ini berat sekali. Posisikan coba kita dengan 3 sahabat ini. Kira-kira bagaimana kondisi kita waktu kalau kita mungkin kita sudah istri saja tidak ajak bicara. Kita sendiri betul-betul di rumah. Ya. Kalau mungkin di zaman sekarang, biar Ustaz, saya di medsos saja terus. Justru sekarang orang lebih suka kalau sendiri karena dia medsos. Tapi dulu di zaman Nabi tidak ada. Mau ngajak apa? Bicara tembok. Ngajak bicara tembok. Bagaimana di tembok ini? Saya sendiri. Berat sekali ini. Sangat berat. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, melihat 3 sahabat ini mungkin merenung saja terus. Itu 50 hari itu lama ya. Lama sekali itu. Masya Allah. Kita datang ke istri, dia pergi. Astaga, kita datang. Nabi juga begitu. Ketika Ka'ab bin Malik bilang, tolong ya Rasulullah maafkan saya. Nabi tidak, diam saja. Diboikot betul. Wah, ini berat sekali. Subhanallah. Ini salah satu. Ada bahasanya itu apa? Sakit tapi tidak berdarah. Ini sakit tak berdarah ini diboikot. Ya, nauzubillah. Nah. Orang-orang yang jujur akan selamat pada hari pertemuan dengan Rabb mereka. Allah berfirman, ini adalah suatu hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Maidah ayat 106. Baik, ini keutamaan yang kelima ya. Orang jujur itu selamat dari hari pertemuan dengan Robnya. Jadi selamat daripada hari pertemuan dengan hisab, dia akan diselamatkan oleh Allah. 6. Orang-orang jujur adalah mereka yang berhak meraih ampunan Allah serta pahala yang besar darinya. Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. Ironisnya, kita menyaksikan kenyataan pahit yang terjadi pada diri kaum muslimin. Hal ini nampak buruk apabila kita menarik perbandingan dari kaidah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nomor 6, keutamaan orang jujur adalah meraih ampunan Allah. Dia akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kejujurannya. Jadi jujur itu selalu membawa kebaikan, dan kebaikan itu menggiring kita ke dalam surga, dan dusta itu membawa orang kepada keburukan, dan keburukan itu mengajak orang kepada neraka. Baik, saya kira demikian untuk kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah keadaannya besok ya, karena belum selesai. Insyaallah kita akan mengambil pelajaran besok ya. Bisa juga sahabat-sahabat ya, bisa scroll cari-cari di share tentang kisah perang Tabuk ya, kisah perang Tabuk dari 3 sahabat yang tidak sempat ikut perang. Memang keliru karena memang sahabat tidak mempunyai alasan, tetapi yang Allah hargai dari dirinya adalah jujurnya kepada alasan-alasannya. Jadi kalau memang kita tidak sempat, jujur saja ya. Kenapa kita tidak datang masar? Nah, Ustaz suaranya ini. La haula wala quwwata. Ya, jadi seperti itu. Maka kejujuran itu selalu mengantarkan kepada kebaikan, dan kedustaan itu selalu mengantarkan kepada keburukan. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.